semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Clara. Buat kalian yang baru mampir di channel aku, Hi, it's me Clara Mutia Maharani. Welcome to my channel and nice to meet you. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakalan membawa sesuatu yang berbeda dari video-video aku sebelumnya. Nah, jadi di sini aku bakalan mengulas sebuah cerita suatu film Level 16. Film ini menceritakan di mana ada sekelompok wanita yang tinggal di tempat tertutup dari semenjak mereka bayi hingga dewasa. Jadi mereka tak tahu apapun tentang dunia luar. Jangankan melihat tempat-tempat yang ramai, melihat bulan dan matahari pun mereka tidak pernah sama sekali. Hingga pada akhirnya mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada diri mereka. Mengapa mereka ada di sana dari bayi hingga dewasa, tapi tidak mengetahui dunia luar sama sekali, dan mengapa mereka tidak diperbolehkan untuk melihat dunia luar itu. Penasaran sama ceritanya kayak gimana, dan fakta apa yang telah mereka temukan? Yuk tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, karena video ini mengandung moral-moral yang bisa kita ambil. Jadi, let's get started! Check this out! Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa wanita yang sedang menonton sebuah tayangan di televisi. Kemudian malamnya, mereka tertidur dengan waktu yang sudah terjadwal. Vivian tidak bisa tidur. Pelan-pelan, ia buka kayu tempat tidurnya. Di sana, ia mencoret kayu sebagai tanda yang entah itu untuk apa. Besoknya, rutinitas kembali dimulai. Di sebuah ruangan, datang seorang wanita bernama Brixie. Brixie memberitahu ada 3 orang yang ada di level 16, yaitu Rita, Alpha, dan Vivian. Kini, mereka mendapatkan teman baru bernama Sofia. Tapi, hubungan Sofia dan Vivian tak begitu baik, karena ketika mereka di level 13, mereka pernah berselisih. Sekarang, rutinitas yang baru kembali dimulai. Di level 16 ini, mereka disuruh untuk meminum sebuah vitamin. Kemudian setelah itu, mereka semua makan. Mereka semua memang sudah berada di sana semenjak mereka bayi. Jadi, mereka tak mengetahui dunia luar itu seperti apa. Mereka hanya disuruh untuk patuh pada peraturan yang ada, untuk tidak marah, dan untuk tidak berbicara dengan nada tinggi. Sampai akhirnya, mereka akan diadopsi oleh keluarga kaya. Itulah yang mereka semua tahu. Suatu hari, Via menghampiri Vivian. Di sana, ia memberitahu sesuatu yang jelas membuat Vivi kaget. Sofia bilang, "Jangan sampai kau minum vitamin." Sekarang waktunya mereka meminum vitamin itu. Lengkap dengan CCTV di depannya yang melihat ke arah mereka. Setelah itu, Vivian pergi ke kamar mandi. Di sana ia buang vitamin itu, mengikuti apa yang disuruh oleh Sofia. Meskipun ia tak yakin apa yang dilakukannya ini benar atau salah. Malamnya, Vivian kembali tak bisa tidur. Tapi yang lain sudah tertidur dengan begitu lelap. Tak lama, Sofia bangun dan menghampiri Vivian. Ia menjelaskan mereka tak akan bangun karena mereka meminum vitamin itu. Bukan hanya itu, ia juga menjelaskan kalau sebentar lagi Brixie dan seorang penjaga akan datang dan membawa salah satu dari mereka. Kalau kau terpilih nanti, pura-pura tidurlah. Sialnya, Vivian terpilih. Ia dibawa ke sebuah ruangan oleh seorang penjaga. Tak lama kemudian, ada sepasang suami istri yang sudah tua datang dan akhirnya mereka memilih teman Vivian. Vivian pun dikembalikan ke tempat tidur. Sekarang, penjaga itu membawa yang lain. Setelah membawa keluar, Sofia langsung menghampiri Vivian. Di sana, Vivian memberitahu kalau mereka harus pergi dari sana. Tapi sayang, penjaga kembali lagi memilih Sofia. Untung saja ia dikembalikan lagi ke kamar. Besoknya,
adalah hari yang mereka tunggu-tunggu. Karena di sana mereka akan menonton sebuah film yang sudah ditonton berulang-ulang kali oleh mereka. Mereka sudah hafal setiap dialog maupun adegan-adegan yang ada di dalam film itu. Malamnya, Sofia dan Vivian kembali bangun. Dan di sana, Sofia menceritakan kalau ia memang semenjak di level 13 tidak pernah meminum vitamin itu. Jadi, setiap malam ia tahu betul apa yang terjadi karena memang setiap malam ia tak tidur. Kemudian Sofia menjelaskan sesuatu yang membuat Vivian terkejut. Setiap malam, saat semuanya sudah tertidur, seorang penjaga datang sendirian ke kamar mereka. Di sana, penjaga itu menyentuh semua bagian sensitif dari wanita. Penjaga itu menyentuh semua wanita yang ada di kamar itu, termasuk dirinya dan Vivian. Jelas, itu membuat Vivian semakin yakin untuk pergi dari sana. Tapi, satu-satunya cara untuk membuka pintu adalah dengan kartu yang dimiliki oleh setiap penjaga. Suatu hari, Sofia datang menghampiri Vivian ketika ia sedang menjalankan tugas. Ia memberitahu kalau ia bisa mengambil kartu itu ketika penjaga datang di malam hari untuk menyentuh mereka semua. Tapi, teman Vivian yang bernama Ava merasa apa yang dibicarakan Sofia dan Vivian tidaklah baik. Ia putuskan untuk melaporkan itu kepada Brixie. Mereka semua langsung disuruh berkumpul oleh Brixie. Di situ, Vivian langsung dibawa olehnya dan dimasukkan ke dalam ruangan yang begitu sempit dan gelap. Ia berkata, "Jadilah wanita yang patuh dan ramah." Malamnya, benar saja, penjaga itu datang sendirian dan masuk ke dalam kamar mereka. Ia membuka selimut salah satu dari mereka. Di belakang, Sofia langsung mengikatnya dengan tali dan menariknya ke belakang. Ia lari langsung dari sana, tapi penjaga itu dengan cepat memukul Sofia. Ia langsung berhasil memukul penjaga itu dengan setrikaan. Ia langsung mengambil kartu dari penjaga itu. Ia datangi di mana Vivian berada. Saat ingin membebaskan Vivian, alarm langsung menyala. Sofia langsung berlari meninggalkan Vivian sendiri. Ia tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Besoknya, mereka kembali dikumpulkan. Brixie bilang kalau Sofia menjadi pengkhianat dan mencuri kartu dari penjaga. Dan kartu itu ia berikan pada salah satu dari kalian. Tapi, tak ada satupun yang mengaku. Alhasil, sekarang masing-masing dari mereka akan dihukum satu persatu setiap hari sampai ada yang mengaku di mana kartu itu berada. Sebelum mereka tertidur, Brixie memberikan mereka satu persatu vitamin. Tentu saja, itu bukan vitamin, tapi hanya obat bius agar mereka tertidur. Malamnya, saat mereka sudah tertidur pulas, Vivian berusaha untuk tetap sadar. Ia lawan obat bius itu. Ia tahu, ia harus segera pergi dari sana. Ia cari tahu di mana kartu itu Sofia simpan. Ia buka bantalnya, tapi tak juga ada di sana. Akhirnya, kartu itu ketemu di belakang papan tempat tidurnya. Ia mencoba untuk membuka pintu kamarnya, tapi sayang, kartu itu tak berhasil membuka pintu itu. Mungkin kodenya sudah dirubah sekarang. Vivian pasrah. Tapi kemudian, ia mencoba untuk membuka baut dari pintu menggunakan kartunya. Untung saja, Vivian berhasil. Kemudian, Vivian menghampiri di mana Brixie berada. Ia menanyakan di mana Sofia berada. Brixie pun memberitahu keberadaan Sofia. Tapi, setelah itu ia langsung menyerang Vivian untuk membiusnya. Untung saja, dengan cepat Vivian berhasil menghindar dan memukul Brixie dengan lampu. Vivian pun langsung membius Brixie. Sekarang, Vivian berhasil keluar. Di depannya ada pintu yang langsung menuju keluar dari tempat itu. Ia melihat bulan untuk pertama kalinya. Tapi pelan-pelan, ia sadar
kalau ia harus menyelamatkan Sofia. Ia pun langsung turun ke bawah dan mencari keberadaan Sofia. Hingga pada akhirnya, ia pun menemukan Sofia. Sofia merasa bersyukur karena Vivian mencarinya. Vivian langsung menemukan tempat di mana di sana ada sebuah pisau untuk menggunting ikatan Sofia. Ternyata, tempat itu bukanlah sebuah tempat biasa. Di sana ada 3 jenazah. Salah satu dari jenazah itu ternyata adalah Rita, teman mereka yang dibawa oleh penjaga untuk sebuah hukuman. Pelan-pelan Vivian buka kantung jenazah itu. Ketika dibuka, Sofia langsung teriak. Begitupun Vivian yang kaget bukan main. Di sana, mereka kaget melihat jenazah Rita dengan kondisi di mana kulit wajahnya sudah hilang. Sekarang, Vivian dan Sofia sudah bisa pergi dari sana. Tapi, ketika sudah di depan pintu, Sofia ingin kembali lagi ke dalam sana dan menolong teman-temannya yang lain. Hanya saja, Vivian tak mau ikut, karena hal itu akan sia-sia saja. Yang ada malah akan membuat mereka gagal untuk pergi dari sana. Tapi Sofia tetap pergi. Vivian akhirnya menunggu Sofia di sana. Sofia masuk ke dalam kelas di mana di sana terdapat wanita dengan level di bawahnya. Ia menyuruh mereka semua untuk membangunkan yang lain dengan dalih ia merupakan suruhan dari Brixie. Di depan pintu, Vivian melihat seorang penjaga masuk ke dalam ruangan. Dia ikuti penjaga itu. Di sana, ia masuk ke dalam ruangan di mana di sana terdapat televisi. Dia menyentuh televisi itu. Lalu TV itu memutarkan sebuah video di mana itu membuat Vivian tahu apa yang sebenarnya Brixie lakukan selama ini. Ternyata, apa yang mereka janjikan tentang adopsi itu tidaklah sebuah kebenaran. Mereka semua hanya menginginkan kulit wajah mereka yang masih muda untuk dijual ke orang-orang kaya, di mana itu akan membuat seorang wanita yang sudah tua akan terlihat muda. Sofia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka tak percaya. Kemudian tak lama, Vivian datang membawa Brixie yang masih setengah sadar. Tapi, mereka semua tetap tidak percaya. Lalu kemudian, Vivian menemukan sesuatu di leher Brixie, yaitu sebuah sambungan kulit. Ternyata, Brixie adalah salah satu dari orang-orang yang mengganti wajahnya agar terlihat muda. Akhirnya, mereka percaya. Dan sekarang Vivian membawa Brixie di mana dulu ia dikurung di sana. Tak lupa, ia pun berkata sesuatu yang sama saat dikatakan oleh Brixie kala itu. Jadilah wanita yang patuh dan ramah. Mereka semua sekarang pergi ke pintu, di mana pintu itu menuju keluar. Ketika pintu itu dibuka, alarm langsung berbunyi dengan keras. Mereka semua berlari berhamburan, pergi dari sana. Mereka berpencar, masing-masing dari mereka terlalu takut untuk ditangkap. Sofia dan Vivian berhasil masuk ke sebuah gudang. Mereka berdua sembunyi di sana. Paginya, ada seseorang mendobrak pintu itu. Ternyata, itu adalah seorang polisi. Mungkin, teman-temannya yang berpencar itu berhasil selamat dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Sekarang, Vivian dan Sofia berhasil sepenuhnya dan selamat untuk menatap kehidupannya yang sebenarnya. Lalu, film ini pun berakhir.